Halo sobat, jika kau merasa hidupmu berat, mungkin niatmu kurang kuat atau cara berpikirmu yang kurang tepat. Channel ini membahas seputar para tokoh mulai dari kehidupannya hingga pemikirannya. Dalam hidup kita, seringkali kita merasa bahwa masalah yang datang itu seperti sebuah drama di mana ia datang silih berganti dan tiada henti. Sedikit saja kita lalai dan boom, masalah itu datang dengan berbagai kejutannya. Namun, pernahkah kita benar-benar berpikir untuk benar-benar memikirkan tentang masalah tersebut? Mungkin karena kita tidak pernah benar-benar memikirkan masalah tersebut hingga rasanya masalah tersebut seperti benang kusut yang membebani tubuh dan pikiran kita. Jadi kita harus benar memikirkan segala sesuatu secara kritis. Berbicara soal berpikir kritis, ada satu aliran dalam filsafat yang dikenal sebagai filsafat kritisisme dan pelopornya merupakan Immanuel Kant. Immanuel Kant ini memiliki karya seperti Critique of the Pure Reason dan juga Critique of the Practical Reason, di mana ia mencoba untuk menyatukan pandangan-pandangan seperti empiricism dan juga rasionalisme. Pada saat itu terjadi konflik yang tak berkesudahan antara rasionalisme dan empiricism, dan kemudian Immanuel Kant datang dengan sintesanya tentang a priori dan a posteriori untuk mendamaikan keduanya, yaitu empiricism dan juga rasionalisme. Immanuel Kant memberikan kritik terhadap cara-cara manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan, yang kemudian salah satu kritiknya tentang empiricism dan juga rasionalisme, yaitu menurutnya rasionalisme dan juga empiricism tidak benar dapat membimbing pencarian manusia terhadap ilmu pengetahuan yang pasti, bersifat umum dan juga dapat dibuktikan. Immanuel Kant mencoba untuk mengharmonisasikan keduanya dengan tidak mempertentangkan berbagai perbedaan dan juga kesamaan dari rasionalisme dan juga empiricism. Tujuan dari berbagai kritik Immanuel Kant sebenarnya untuk mencapai sebuah sistem filsafat yang kita sebut sebagai filsafat transendental, di mana filsafat transendental itu maksudnya sebuah sistem filsafat yang melampaui pemahaman dan pengalaman manusia. Dalam proses untuk mengharmonisasikan empiricism dan juga rasionalisme, Immanuel Kant pun membuat tahapan-tahapan atau membuat prosedur-prosedur dalam mencapai ilmu pengetahuan. Ketiga tahapan atau prosedur-prosedur tersebut adalah: yang pertama, estetika transendental atau pengetahuan taraf indera; yang kedua, analitika transendental atau pengetahuan taraf intelek; yang ketiga adalah dialektika transendental atau pengetahuan taraf rasio murni. Yang pertama, estetika transendental. Pada tahap ini merupakan wujud dari kritik Immanuel Kant terhadap empiricism, di mana menurut Immanuel Kant indera itu tidak bekerja sendiri dan juga materi itu tidak independen dalam proses penginderaan. Jadi keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana dalam hal tersebut ada dua hal yang berperan dalam estetika transendental. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah forma. Materi merupakan sesuatu yang diindera atau sesuatu yang kita tangkap. Kemudian forma adalah penghubung atau kita sebut sebagai ruang dan waktu. Sedangkan materi itu asalnya dari ruang atau kita tangkap dengan indera, dia ada di luar diri kita, sedangkan forma atau ruang dan waktu itu logosnya berada di dalam diri. Jadi dalam proses untuk menangkap informasi itu kita memerlukan yang namanya indera dan juga materi serta rasio untuk menangkapnya. Jadi pada tahap ini sudah menggabungkan antara rasio dan juga indera. Yang kedua adalah analitika transendental. Sebelumnya pada tahap
estetika transendental tidak bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan, karena pada tahap itu merupakan tahap untuk mengumpulkan informasi. Contohnya, jika kita melihat hujan gerimis, kemudian matahari muncul dari balik awan, dan setelah itu pelangi muncul. Pada tahap ini kita mengumpulkan informasi-informasi, yang kemudian informasi-informasi itu diolah di dalam rasio kita. Kemudian informasi-informasi itu disesuaikan dengan konsep-konsep yang sudah ada di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita itu sudah ada konsep-konsep yang kita sebut sebagai kategori. Jadi menurut Immanuel Kant, kesesuaian antara informasi-informasi yang kita peroleh dan juga kategori-kategori di dalam diri kita itu yang merupakan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya berdasarkan contoh tadi, kita melihat gerimis, kemudian matahari muncul, kemudian ini pelangi terbentuk. Di dalam rasio kita akan mengolah informasi-informasi tersebut, kemudian kita akan mengambil kesimpulan bahwa matahari pelangi itu terbentuk karena terjadinya refleksi cahaya matahari, kemudian terjadi proses dispersi atau pemutihan dari cahaya matahari menjadi berbagai spektrum warna. Setelah itu terjadi proses refraksi, yaitu pembiasan cahaya matahari tadi dengan spektrum warnanya semua itu. Jadi hal ini yang kita sebut sebagai pengambilan kesimpulan. Nantinya hal ini juga kita sebut sebagai proses sebab akibat. Kemudian pada tahap terakhir, dialektika transendental. Pada tahap ini hanya melibatkan rasio murni atau hanya benar-benar akal pikiran kita saja yang bekerja. Pada tahap ini merupakan pembahasan-pembahasan seputar teologi atau pembahasan-pembahasan soal metafisika. Jadi dalam pandangannya Immanuel Kant, berpikir adalah suatu proses pengambilan keputusan di mana terjadi sintesa antara unsur-unsur a priori dan juga hal-hal indrawi.